Matematika dan Ilmu Alamiah Dasar. Halo, kami dari kelompok 1, kelas 1 PA22 Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma. Pada kesempatan kali ini, materi pertama yang akan kami bahas adalah definisi ilmu alamiah. Ilmu alamiah atau sering disebut ilmu pengetahuan alam merupakan pengetahuan yang mengkaji tentang gejala-gejala dalam alam semesta, termasuk di muka bumi terbentuk konsep dan prinsip. Ilmu alamiah dasar hanya mengkaji konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang esensial saja. Ada 3 ruang lingkup ilmu alamiah dasar secara garis besar, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Biologi dibagi atas beberapa cabang, antara lain botani, zoologi, morfologi, anatomi, fisiologi, dan sitologi. Materi kedua yang akan kita bahas adalah bagaimana perkembangan alam pikiran manusia. Seperti yang kita tahu, alam pikiran manusia berkembang dan manusia selalu berusaha untuk memuaskan keingintahuannya. Manusia adalah makhluk yang memiliki kelebihan dibanding dengan penghuni bumi lainnya. Sejalan dengan perkembangannya, manusia memanfaatkan akal budi yang dimilikinya dan juga ditunjang dengan rasa ingin tahu. Maka, berkembanglah pula ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Akal bersumber pada otak dan budi bersumber pada jiwa. Beberapa kelebihan manusia daripada makhluk lain, yaitu manusia sebagai makhluk berpikir dan bijaksana, manusia sebagai pembuat alat karena sadar akan keterbatasan inderanya, manusia dapat berbicara baik secara lisan maupun tulisan, manusia dapat hidup bermasyarakat dan berbudaya, manusia dapat mengadakan usaha, dan manusia mempunyai kepercayaan dan beragama. Materi ketiga yaitu kita akan mengenal lebih dalam apa itu mitos, legenda, dan cerita rakyat. Yang pertama ada mitos. Mitos merupakan bagian dari suatu folklore atau juga cerita prosa rakyat yang berupa sebuah kisah yang berlatar masa lampau, mengandung suatu penafsiran mengenai alam semesta. Umumnya, mitos ini menceritakan terjadinya alam semesta serta bentuk topografi, keadaan dunia, dan juga para makhluk penghuninya, deskripsi mengenai para makhluk mitologi, serta lain sebagainya. Mitos timbul sebagai catatan peristiwa sejarah yang terlalu dilebih-lebihkan, sebagai alegori atau juga personifikasi bagi fenomena alam, atau juga sebagai suatu penjelasan mengenai ritual. Mitos ini disebarkan untuk menyampaikan pengalaman religius atau juga ideal dalam membentuk model sifat-sifat tertentu, serta sebagai bahan ajaran dalam suatu komunitas. Contoh mitos-mitos yang sering kita dengar seperti tertimpa cicak tandanya sial, wanita tidak boleh duduk depan pintu, pamali, jangan bersiul pada malam hari karena dapat mengundang setan, dan memakai payung di dalam rumah. Selanjutnya ada legenda. Legenda merupakan sebuah prosa rakyat yang diakui dengan yang mempunyai cerita tersebut untuk menegaskan bahwa cerita itu bukan karangan belaka, di mana cerita tersebut dihubungkan dengan para tokoh sejarah yang mempunyai suatu keajaiban, kesaktian, serta keistimewaan. Contohnya legenda Takuban Perahu, kisah Nyi Roro Kidul, dan Roro Jonggrang. Selanjutnya ada cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat Indonesia yang telah diwarisi secara lisan. Cerita ini menjadi satu set dari sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat Indonesia yang terus berlanjut ke generasi seterusnya melalui tradisi tutur. Cerita rakyat Indonesia menyebar hampir di setiap daerah atau pulau di Indonesia. Beberapa cerita terkadang memiliki kesamaan, namun tetap memiliki sisi kekhasan warga setempat. Contoh cerita rakyat ada Malin Kundang, Putri Lumbung Kapas, dan asal mula ikan duyung. Lalu, kenapa sih manusia mudah menerima mitos? Pada awal prasejarah, kemampuan manusia masih sangat terbatas, baik keterbatasan pada peralatan maupun keterbatasan pemikiran. Keterbatasan itu menyebabkan pengamalan menjadi kurang seksama, dan cara pemikiran yang sederhana menyebabkan hasil pemecahan masalah memberikan kesimpulan yang kurang tepat.
Intinya yang membuat manusia percaya akan mitos yaitu yang pertama, keterbatasan pengetahuan yang disebabkan oleh keterbatasan penginderaan baik langsung maupun dengan alat. Yang kedua, keterbatasan penalaran manusia pada masa itu. Dan yang ketiga, hasrat ingin tahu terpenuhi. Sekian pembahasan dari kami tentang ilmu alamiah dasar. Kami kelompok 1 dari kelas 1 PA22 Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma pamit undur diri. Terima kasih.